Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Nur Salvina Trihardini dari kelas 11 Teknik Otomasi Schneider. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi dari output komponen silinder dengan solenoid valve, flow control valve, dan red switch. Jadi di sini saya sudah saya tampilkan materi mengenai komponen outputnya, yang mana dimulai dari silinder. Silinder merupakan bagian yang mengubah energi fluida, baik itu udara bertekanan maupun minyak hidrolik, menjadi gerakan mekanik. Gerakan mekanik yang dihasilkan itu bersifat lurus. Fungsinya adalah menghasilkan gerak lurus, maju, mundur, atau linear, mengubah energi udara bertekanan, baik itu energi bertekanan maupun minyak, menjadi mekanik, gaya mekanik, lalu menggerakkan komponen mesin seperti penjepit, dorongan, pengangkat, atau mekanisme lainnya yang dapat dimanfaatkan pada industri. Nah, secara umum silinder itu terbagi menjadi dua, yaitu single action dan double action, atau double acting cylinder dan single acting cylinder. Seperti ini komponennya. Di sini adalah double acting. Jadi apa yang menandakan keduanya itu? Double acting itu dia memiliki dua port, sehingga dapat memajukan dan memundurkan silinder. Dengan kalau double acting ini dia menggunakan maju mundurnya itu dengan udara pneumatik, sedangkan kalau single acting ini dia cuma satu di sini. Jadi dia angin itu hanya memajukan, mendorong, tapi kembali laginya itu dengan pegas. Ini yang zigzag ini pegas. Nah, lalu di sini adalah di sini ada konstruksi dari single acting, yang mana di sini pada nomor 1 itu ada rumah silinder, kemudian pada 2 lubang masuk udara bertekanan. Jadi udara bertekanan masuk lewat sini, nah akan mendorong piston sehingga terdorong maju. Di sini ada batang pistonnya. Kemudian ketika dilepas sinyalnya dari push button atau apapun itu, dia nanti akan kembali lagi tapi menggunakan pegas. Kalau double acting cylinder, dia itu terdapat batang atau rumah silinder, kemudian juga ada saluran masuk, yaitu di nomor 2 saluran masuk dan juga saluran keluar. Kemudian ada batang piston, ada seal, bearing, dan piston. Nah, jadi kalau di double acting ini angin masuk mendorong piston, lalu nanti angin itu memasukkan kembali keluar, lalu mendorong masuk kembali pistonnya. Nah, di sini adalah gambar secara nyata dari double acting dan single acting. Ini 2 port, yaitu double acting, dan di sini 1 port single acting. Jadi di sini tidak ada. Lalu yang kedua ada solenoid valve. Solenoid valve atau katup solenoid ini dia katup elektromagnetik yang digunakan untuk mengontrol aliran cairan atau gas dalam sebuah sistem. Solenoid valve ini sumbernya itu dari listrik, jadi lebih sering digunakan untuk lebih katup yang digunakan pada rangkaian yang menggunakan aliran listrik gitu. Terdapat kumparan dan juga valve. Jadi listrik itu masuk, dialirkan, maka akan tercipta kumparan magnet yang mana dapat mengaktifkan solenoid atau membuka solenoid katupnya sehingga dapat masuk sumber atau seperti angin atau minyak. Prinsip kerjanya ini dialiri listrik, terus kumparan tercipta medan magnet, kemudian aliran atau gas dapat dikontrol secara presisi sesuai kebutuhan. Lalu fungsinya itu adalah mengatur arah aliran udara, seperti mengalirkan udara ke sisi tertentu dari silinder agar silinder bisa maju atau mundur, menghidupkan dan mematikan aliran udara secara otomatis, maupun menghubungkan sistem listrik dengan sistem udara seperti elektropneumatik.
Dapat juga menjadi jembatan antara kontrol listrik seperti PLC, tombol sensor, dan gerakan pneumatik, silinder maupun aktuator. Di sini merupakan bagian-bagiannya, bagian aktuator dan bagian bodi. Di sini ada coil, kemudian dihubungkan dengan kabel untuk listriknya. Ada pegas sebagai pendorong dan plunger, ada seat dan plug. Jadi di sini kan tertahan kan yang masuk itu. Nanti di coil ini tercipta medan magnet ketika dialiri listrik, maka akan terbuka plug ini, bodinya, dan akan masuk sumbernya. Di sini adalah simbol dari solenoid valve. Kemudian solenoid valve ini jika berdasarkan portnya itu terbagi menjadi 2/2, 3/2, 4/2, 5/2 maupun 5/3. Angka pertama seperti 3/2 itu berarti 3 port input, output, dan pembuangan. Lalu 2 itu menandakan 2 posisi kerja. Berdasarkan jenis operasinya, dia terdapat normally closed, normally open, dan juga universal atau dapat NO maupun NC. Berdasarkan cara pengembaliannya, solenoid valve ini ada single solenoid dan double solenoid valve. Ini simbol dari solenoid valve, salah satu contohnya. Lalu di sini ada control valve, yang mana ini dapat mengatur kecepatan sumber atau angin masuk ke silinder. Ada check valve, ini kontrol aliran satu arah. Spring loaded check valve, juga ada shuttle valve atau hour function. Jadi harus kedua katupnya itu harus aktif ketika salah satu dapat aktif salah satunya. Jadi silinder dapat beroperasi. Kalau N ini harus dapat 2 sumber, lalu sehingga dapat mengaktifkan silinder. Kalau ini katup buang cepat. Nah, katup kontrol satu arah ini adalah komponen pada sistem pneumatik yang berfungsi untuk mengatur arah aliran udara agar hanya dapat mengalir ke arah satu arah saja. Katup ini memungkinkan udara lewat dengan bebas ke satu sisi, tetapi penahan atau membatasi aliran udara dari arah sebaliknya. Prinsip kerjanya mirip seperti pintu satu arah. Dalam penerapannya, KKA ini sering digunakan pada sistem silinder pneumatik untuk mengatur kecepatan gerak batang silinder dan mencegah aliran balik yang dapat mengganggu tekanan sistem. Dengan adanya KKA ini, sistem pneumatik dapat bekerja lebih stabil, efisien, dan aman. Kemudian yang terakhir ada reed switch. Reed switch ini adalah saklar atau dapat juga disebut sensor. Saklar ini jenis saklar yang mana digerakkan atau dimatikan dengan magnet. Jadi komponen ini terdiri 2 bilah logam tipis, ada yang tertutup di dalam tabung kaca kecil. Kemudian bilah logam tersebut bisa saling bersentuhan maupun terpisah dengan kondisi adanya medan magnet dari luar. Seperti ini gambarnya dari bilah kaca. Jadi dia ada seperti 2 lempengan gitu, dapat bersatu dan berpisah. Nah, jadi prinsip kerjanya itu saat magnet mendekat, medan magnet menarik kedua bilah logam, jadi menyatu. Jadi alur listrik itu dapat mengalir. Sebaliknya, ketika menjauh, medan magnet itu hilang, arus listriknya itu berhenti mengalir. Seperti ini. Nah, penerapan reed switch ini banyak digunakan di silinder pneumatik, untuk pintu otomatis, sistem keamanan, sensor kecepatan. Seperti contohnya ini, pada sambungan laptop dan sambungan handphone. Jadi reed switch pada sambungan laptop dan HP ini membuat perangkat on-off saat dibuka atau ditutup. On-off saat kita membuka atau saat kita menutup. Juga ada saklar alarm pintu atau jendela. Nah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Saya berharap penjelasan ini dapat bermanfaat bagi diri saya dan juga kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.